Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil Carry 10 memakai mesin motor Thunder 125. Saat ini posisi mesin itu masih joknya saya buka ya teman-teman, karena tadi karbunya ada masalah. Jadi dia susah bunyi kalau nggak ditutup dulu udaranya. Jadi saringan udara yang tadi saya lepas terus saya tutup baru bisa bunyi. Nah, ini lebih jelas ya teman-teman, mumpung terbuka saya perlihatkan. Jadi yang sering membuat agak bingung mungkin teman-teman sekalian, yaitu penghubung dan dudukan mesin ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kalau masalah dudukan itu tetap memakai dudukannya mesin mobil dulu ya teman-teman. Cuman dia dipindahkan posisinya supaya mesin motor ini bisa lurus gitu. Termasuk ketinggiannya supaya bisa rata. Terus kemudian masalah pemegangnya atau apa ya namanya, pokoknya termasuk gantungannya, itu sebenarnya kita sesuaikan saja, maksudnya nggak harus sama dengan ini ya teman-teman. Ini kita saja yang ngerakit bagaimana supaya transmisi ini bisa gantung. Kan kalau mobil itu transmisinya masih gantung di mesin mobil ya teman-teman. Bagaimana transmisi ini bisa gantung dan lurus sejajar dengan mesin. Jadi kita rakit saja gantungannya teman-teman. Kan di transmisi itu banyak lubang-lubang bautnya juga. Jadi kita paskan, kita bikinkan lubang supaya dia bisa dibaut sama gantungan ini. Gantungan ini fungsinya untuk menggantung transmisi sekaligus memegangnya supaya dia nggak goyang, juga untuk memegang posisi mesin sekaligus membantu untuk menggantung mesin ini teman-teman gitu. Dan yang memegang kalau untuk mesin di atas juga ditambahi teman-teman supaya dia enggak oleng kiri kanan ya, seperti ini ya terserah kita juga mau nyimpennya di mana, yang penting dia intinya bisa megang mesin ini supaya dia enggak goyang oleng gitulah teman-teman. Kemudian masalah besi penghubungnya teman-teman ya, mungkin ada yang barang jadi yang seperti ini gambirannya lah istilahnya kalau di ya, ini mungkin ada yang sudah jadi seperti ini, tapi ini buatan sendiri teman-teman. Jadi gambiran seperti ini penghubung ini terbuat dari gambiran setir mobil, 2 biji terus disambung. Jadi dia bisa main. Memang dia goyang-goyang gini teman-teman, karena ini cuma di apa ya, ceritanya cuma diselobokkan lah gitu, dimasukkan ke sini dan ujung sana juga selobokkan ke sana gitu. Jadi dia ini modelnya sama antara di sini dengan yang di dalam situ teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Yang lain nggak ada perubahan, tinggal kita carikan posisi saja, maksudnya posisinya bubeng disimpan di mana, posisinya si kipros di mana, CDI di mana. Jadi kita carikan tempat saja teman-teman, di mana posisi yang bagus, posisi switch di mana, dan kabel-kabel yang lain tinggal disambungkan. Misalnya kabel lampu, kabel kontak, dan kabel starter itu disambungkan supaya dia bisa terpasang di depan seperti ini. Ini starter, ini kontak, dan ini klakson. Kemudian untuk rem, istilahnya remnya ini masih pakai rem mobil, tapi dia nggak pakai manifold, jadi harus ditambah pir seperti ini supaya bisa tertarik naik pedal remnya.
Sedangkan kabel gas tetap gas mobil, kabelnya ditarik ke gas motor, ditarik ke pedal gas mobil. Begitupun dengan koplingnya. Koplingnya dari kopling motor, kabelnya ditarik ke pedal kopling mobil gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa mengoperasikannya di depan semua seperti mobil. Terus lampunya ya sama teman-teman. Kita tarik kabel ke depan supaya kalau kita mau nyalakan lampunya ya tinggal dioperasikan dari depan. Tapi ini saya tarikkan kabel baru, dia sudah nggak pakai saklar-saklar yang ada di mobil gitulah. Untuk muatannya ya lumayan lah, maksudnya bisa dibilang beda jauh kalau pakai motor gitulah. Kalau untuk muatan-muatan di atas 500 kilo, di bawah 1 ton gitu ya, seharian keliling nyari rongsokan kayak gini ya masih oke-oke saja teman-teman. Dan ini tangki bensinnya ya teman-teman. Bensinnya saya simpan di belakang supaya nggak terlalu makan tempat di depan, maksud saya begitu. Dan di bawah itu yang saya tutup itu adalah tempat akinya. Aki sebenarnya pakai aki motor juga bisa, tapi ini karena saya punya aki 40 ampere bekas mobil, jadi tetap saya pasang. Dan buktinya juga tetap mampu untuk mengisi setrumnya kalau dipakai jalan gitu teman. Bensinnya juga lumayan irit lah, namanya juga mesin motor ya, otomatis lebih irit daripada mesin mobil. Dan iritnya itu sekitar 50% daripada memakai mesin mobil yang asli dahulu. Soal awetnya ya lumayan lah, ini sudah hampir ya sudah 1 tahun lah mungkin teman-teman, atau hampir lah, karena dulu saya ingat waktu bikin ini kayaknya sudah lebaran. Jadi selama dipakai itu bisa dibilang belum pernah rusak mesinnya gara-gara dipasang di sini. Cuman kampas koplingnya saja yang diganti teman-teman. Nah ini posisi knalpot ya, tinggal kita bengkokkan supaya dia ke belakang. Ini cuman knalpotnya dia suaranya terlalu keras karena memang ujungnya itu pipa saja teman-teman, dia nggak pakai ujung knalpot yang asli, makanya suaranya keras. Seandainya teman-teman bikin nanti mobil yang pakai mesin motor begini, bagusnya mungkin kalau ujung knalpotnya itu pakai ujung knalpot yang asli supaya suaranya nggak terlalu keras, nggak seperti ini ya teman-teman. Cukup mudah sih menurut saya, dan diakal-akali gitulah supaya dia bisa duduk, bisa pas posisi penghubungnya, dan bisa jalan. Jadi itu persnelengnya dipasangi tuas seperti ini teman-teman, besinya turun ke bawah ke persneleng motor gitu teman-teman. Jadi kita operasikan